itu hanya perantara. Iya, betul. Terus setelah dia menjadi manusia, dia jadi apa, Pak? Jadi manusia untuk menggenapi rencana penyelamatan saja. Ya, maksud saya setelah dia menjadi manusia, selesai Ya. misinya jadi manusia, dia menjadi apa? Dia naik ke surga, dia kembali bersatu dengan Bapa. Bersatu dengan... Iya, karena dia ada, Bapa itu roh gitu. Jadi ada di dalam Yesus itu sendiri, dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa sudah diserahkan kepadaku, itu bahwa dia kembali kepada kekuasaannya. Karena tadinya dia jadi manusia itu kan dari firman. Sedangkan dikatakan Yohanes 1 ayat 1 ayat 3 bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi maksudnya bahwa firman itu menjadi manusia. Untuk membedakan manusia yang lain yaitu para nabi. Antara membedakan Yesus yang dari sorga dibedakan dengan para nabi yang berasal dari manusia. Sama-sama utusan mereka tapi berbeda. Karena Yesus datang untuk menggenapi rencana penyelamatan. Sedangkan para nabi atau utusan-utusan itu hanya menyampaikan peringatan. Mereka hanya menyampaikan nubuat-nubuat saja, tidak menyelesaikan masalah. Nah, Yesuslah yang menyelesaikan masalah penyelamatan itu. Begitu Bang Juma. Iya, baik. Nah, ketika kemudian Yesus kembali ya bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Bapa, kemanusiaannya kemana itu, Pak? Ya, kan tadi dia manusia. Dia kan sudah menyatu. Berarti kemanusiaannya juga menjadi Tuhan. Kan waktu dia bangkit itu dia kan pakai tubuh yang baru lagi, baru artinya tubuh rohani gitu. Tapi dia makan ikan goreng, Pak. Kok rohani makan ikan? Makan goreng itu ya untuk membuktikan bahwa dia hidup gitu loh. Mereka tidak percaya bahwa dikira dia hantu. Sehingga dia makan ikan goreng itu maksudnya supaya menunjukkan bahwa dia betul-betul hidup. Hidup sebagai apa, Pak, waktu itu? Hidup sebagai apa? Sebagai hantu atau sebagai manusia? Sebagai manusia. Berarti ketika dia bangkit, dia hidup sebagai manusia, Pak. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, terus kapan dia berubah jadi Tuhan? Waktu naik ke surga. Kan dikatakan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya duduk di sebelah kanan itu orang yang diberi kuasa. Dia kembali berkuasa di sana. Berarti Bapa dengan dia menjadi satu karena Bapa itu adalah roh. Iya, kemanusiaannya Pak yang tadi yang saya kan dia bangkit dari kubur, dia manusia. Nah, pada saat kapan kemanusiaannya itu hilang? Jadi ya namanya Tuhan kan bisa tidak ada masalah soal kedagingan itu kan tidak ada masalah karena itu sudah tubuh yang baru lagi. Iya, jadi pada saat kapan? Soal kedagingan itu. Pada saat kapan kemanusiaannya ini hilang? Ya pada waktu dia menyatu lagi kembali dengan Bapa. Ya, terus kemanusiaannya ini hilang kemana, Pak, kemanusiaannya? Ya nggak hilang, dia kan nanti kan dia datang lagi. Berarti saat ini dia masih manusia. Dia sudah kembali dia kan sudah menyatu dengan Bapa. Bahwa dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia sudah menyatu dengan Bapa. Yang kita tanya ini kemanusiaannya, Pak, yang makan ikan goreng tadi ini terangkat ke langit itu kemana? Ya, makan ikan goreng itu untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia betul-betul sudah bangkit, bukan hantu, karena mereka pikir dia hantu, gitu. Iya, makan ikan goreng sebagai manusia kan, Pak? Iya. Nah, ini dia yang kita cari. Mana kemanusiaan itu? Ya, dia sudah menyatu dengan Bapa, dengan roh itu. Iya, jadi nggak ada masalah. Lalu begini, lalu kan nanti di akhir zaman dia datang lagi sebagai di dunia, ya, dia datang lagi di dunia sebagai hakim, apa? Sebagai hakim. Iya, dia hakim di sini sebagai manusia atau Tuhan? Ya dalam rupa manusia lagi. Berarti hakim, dia jadi hakim. Iya, berarti saat ini kemanusiaannya masih ada. Iya, Tuhan bisa aja mau jadi manusia, mau jadi api, mau jadi apa aja bisa kan. Seperti misalnya Yahweh waktu bertapa dengan Musa kan jadi api dia. Bisa aja jadi malaikat, jadi api, dari apa aja bisa. Artinya kemanusiaannya ini sudah berubah wujud, Pak, ya? Atau tetap aja manusia? Dia sudah menyatu dengan Bapa, ya sudah nggak ada masalah itu. Namanya Tuhan, Bang Juma, ya jadi Tuhan tuh mau jadi apa aja bisa gitu loh. Jadi kita jangan tersandung dengan waktu jadi manusia.
untuk kembali jadi Tuhan, ya Tuhan namanya Tuhan kok. Kenapa kita batasi Tuhan, kuasa Tuhan gitu loh. Nah ini yang sering kita terjebak di sana. Kita memilah-milah antara kuasa Tuhan dengan kemanusiaan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa jadi apa-apa gitu loh. Aneh kalau jadi manusia. Kan begitu pikiran akal manusia ini seperti itu. Tapi kita tidak sadar bahwa Tuhan itu bisa jadi apa aja. Contohnya seperti kepada Musa jadi api. Ya, berhadapan dengan Yakub dia jadi malaikat. Apa aja bisa kok Tuhan itu. Nah ini harus kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Maha kuasa itu berarti dia bisa berbuat apa saja dan bisa jadi apa aja gitu. Saya kira kita tidak sulit sekali di dalam memahami karya penyelamatannya itu. Nah yang paling penting dia sudah selamatkan kita. Lalu orang Kristen itu bagaimana dia mewujud nyatakan kuasa Tuhan yang ada pada dirinya itu di dalam kehidupannya sehari-hari dengan sesamanya manusia. Kan ini yang sebenarnya jadi PR orang Kristen itu di situ. Setelah diselamatkan itu apa yang dibuat oleh orang Kristen? Karena orang Kristen juga masih ada yang masih duniawi begitu, tidak belum menyadari sepenuhnya. Itu masalahnya di situ. Sehingga tiap kali di gereja itu pendeta selalu mengingatkan bahwa kita ini sudah dipilih Tuhan. Kita ini bukan dari dunia lagi kata firman begitu. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan supaya hidup kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nah itu yang selalu ditekankan kepada jemaat supaya jemaat itu bisa menerapkan hidup yang benar menjadi teladan dan contoh bagi semua manusia. Contoh yang paling konkret bahwa orang Kristen harus mengalah, harus sabar. Itu tekanannya di sana. Sedangkan di dunia ini manusia itu cenderung untuk melawan, untuk bermusuhan, tapi orang Kristen harus diajar untuk mengalah gitu. Karena yang menentukan segala sesuatu itu kemenangan kita itu Tuhan, bukan kita. Jadi sampai di situ tekanan kepada orang Kristen itu agak berat gitu loh. Jadi kalau kita masih berpikir secara dengan akal saja memang akan jadi masalah tentang keselamatan di dalam kekristenan ini. Tapi kalau kita menyadari, kita berpegang pada iman kita, semua itu akan jelas terbuka buat kita. Bagaimana kita memahami kuasa Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai umatnya gitu. Iya, ya gini Pak Martin. Menurut Bapak Tuhan itu maha kuasa kan? Betul. Manusia maha kuasa enggak Pak? Ya enggak lah. Oke, bisa tidak Tuhan yang maha kuasa itu berubah menjadi tidak maha kuasa? Nggak bisa, kecuali dia jadi manusia seperti Yesus. Kalau dia jadi manusia seperti Yesus, dia tidak berkuasa lagi, tidak maha kuasa lagi. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi tidak maha kuasa? Ya bisa jadi apa aja kan bisa. Tuhan kalau mau jadi apa aja bisa kok. Iya, tadi kan Tuhan itu maha kuasa, manusia tidak maha kuasa. Apakah ketika kemudian Tuhan yang maha kuasa itu bisa berubah menjadi tidak maha kuasa, itu bisa diterima Pak? Jadi bukan Tuhannya berubah, seperti Yesus sendiri kan dikatakan dia dari firman. Ya Tuhannya itu masih ada, tapi dia dari firman yang menjadi manusia. Bagian daripada Tuhan itu sendiri yang jadi manusia. Berarti begitu. Bukan Tuhan sendiri yang datang Pak ya jadi manusia, bukan ya? Iya bagian dari Tuhan, karena Tritunggal itu bagian. Jadi seperti dipisah-pisahkan antara Bapa sebagai pencipta, firman sebagai manusia, sebagai anak tadi disebut, lalu Roh Kudus, roh jadi Roh Kudus. Itu bagian dari kuasa Tuhan itu. Untuk menjelaskan tentang karya penyelamatan Tuhan. Begitu. Tapi kalau kita lihat di Filipi 2, 6, 7, 8, itu nggak ada lagi Tuhan Pak. Semuanya menjadi manusia. Artinya yang tadinya maha kuasa berubah menjadi tidak maha kuasa, bahkan lebih rendah dari manusia. Coba Anda lihat. Betul, itu Filipi 2 ayat 6 itu betul. Nah, berarti dia mengosongkan dirinya sebagai hamba sampai taat sampai mati di kayu salib kan gitu. Jadi dia yang maha kuasa tadi menjadi manusia, mengosongkan dirinya lalu taat sampai dia mati kan begitu. Berarti yang maha kuasa tadi sudah nggak maha kuasa karena dia sudah menjadi manusia. Setelah manusia betul. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Inilah kan tadi sudah saya bilang bahwa yang jadi manusia itu adalah firman. Tadi katanya Tuhan, bukan firman. Coba Filipi 2 nomor 6. Iya. Berarti Tuhan, Bapa yang adalah Theos,
mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, tetapi mengambil rupa kemudian menjadi manusia. Berarti Tuhan sudah nggak ada. Kan itu makanya dibilang dari firman. Bagian firman kan Tritunggal itu terdiri dari namanya Bapa yang mencipta, Roh yang menjadi Roh Kudus, lalu firman yang menjadi manusia. Nah, ini yang jadi manusia ini firman. Itulah. Tapi di dalam Filipi 2 Pak, coba Anda baca, yang menjadi manusia ini firman atau Theos? Yang dimaksud di situ Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Kan tidak mungkin Tuhan itu terus tidak ada, ya nggak mungkin. Tuhan ya maha Nah itu dia makanya Pak. Tapi coba Anda lihat, coba Anda baca, coba Pak Martin baca. Siapa yang menjadi manusia? Kan sudah dibilang dari Yohanes 1 kan, pada mula ada firman, lalu firman itu mencipta, lalu ayat 14 menjadi Filipi manusia. 2. Kan sudah. Lalu Filipi 2 itu ya itu. Dia menyatakan bahwa yang menjadi manusia itu kan mati. Dikatakan di situ adalah rupa Allah. Iya. Iya, dia firman. Firman itu rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kalau yang di rupa Allah kan, firman. Iya. Iya. Oh, jadi firman. Berarti Allah ini kan Allah ini kan, Pak? Kan dibilang firman itu adalah Allah itu juga kan. Tapi hanya supaya menjelaskan tentang penyelamatan, dia jadi dari firman gitu. Sehingga Allahnya bukan tidak ada, tetap ada karena firman yang menjadi manusia. Ini rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Artinya Allah sudah nggak ada. Firman, dia dari firman kan sudah jadi manusia kan? Yang jadi manusia itu firman. Yang jadi manusia ini Allah, Pak. Nah, di sini mungkin kita berbeda ya kan? Kan sudah dipilah-pilah tadi sudah saya katakan dari kata Trinitas Tritunggal itu. Tritunggal itu terdiri dari Bapa yang mencipta, lalu Roh menjadi Roh Kudus, lalu Firman menjadi manusia. Itu. Jadi ada tiga di sini dalam karya penyelamatan. Kalau ada tiga fungsi di sini. Kalau di ajaran Kristen ada Trinitas atau Tritunggal. Kalau di ajaran Yahudi ada nggak konsep Trinitas di mereka, Pak? Menurut Pak Martin? Jadi pada waktu zaman Yahudi itu memang belum sampai kepada penyelamatan bangsa-bangsa. Perjanjian lama itu baru berlaku hanya untuk orang Israel saja. Jadi penyelamatan maksud saya di kitabnya mereka terkait dengan konsep ketuhanan, apakah sudah ada Trinitas? Atau Trinitas ini muncul di gereja aja? Nubuatnya sudah ada. Nubuat 3 Tuhan itu ada, Pak? Di mana tertulis itu? Ada. Di Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Itu apa di situ, Pak? Kok ada 3 Tuhan di sana? Bukan 3 Tuhan. Tapi nubuatan untuk di sini pada mulanya Allah mencipta, ya. Itu adalah Allah Bapa. Di situ sudah 3. Belum. Di situ sudah 3, Pak. Allah 1 kan di situ? Iya, ini ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Boleh betul. Gulita samudera, roh Allah melayang-layang, itu ayat kedua, roh Allah. Lalu ketiga berfirmanlah Allah. Jadi ada 3 di situ. Itulah roh Allah ini apa ini? Roh Allah itu Roh Kudus itu. Yang jadi Roh Kudus. Jadi dari roh Allah itu sendiri menjadi Roh Kudus. Dari disiplin ilmu apa yang Bapak bisa gunakan untuk mengatakan roh Allah di sini adalah Roh Kudus? Loh, ini kan pemahaman seorang Kristen. Ini pemahaman seorang Kristen mentafsirkan kitabnya agama lain. Nah, sekarang yang mempunyai kitab mentafsirkan bahwa roh yang dimaksud di situ adalah ini kitabnya siapa ini, Pak? Kejadian ini kitabnya siapa? Bukan dulu, dengar dulu. Ini kitabnya, ini kitab Kejadian kitabnya siapa, Pak? Kok kitabnya Tuhan? Dari Tuhan. Pak Martin, ini kitab Kejadian, kitabnya
Oh, nggak bisa. Jangan ambil barangnya orang. Habis itu Anda ngaku punya Anda. Nggak bisa gitu, Pak. Nggak boleh. Ya, seperti ini kitab Kejadian, juga, kitabnya orang Yahudi. Juga ada cerita-cerita gitu. Alkitab itu dari mana coba? Jadi yang ada diceritakan. Al-Quran juga banyak begitu. Jadi kalau kita mau cari-cari apakah umat Islam mengambil kitab Kejadian? Ya. Apakah Al-Quran mengambil kitab Kejadian menempelkan di kitab Al-Quran? Kan tidak. Bicara tentang Adam, bicara tentang itu cerita, itu wahyu, itu pewahyuan. Ini masalah. Karena tidak ini masalahnya. Ini masalahnya Pak Martin. Kitabnya orang yang Anda ambil, habis itu Anda tafsirkan seenak Anda. Itu loh Pak. Kan dengar tadi sudah saya katakan, semua orang Kristen bahwa perjanjian lama itu belum lengkap, belum digenapi. Nah, itu baru ini klaim Kristen. Bagaimana? Bagaimana dengan orang Yahudi Pak yang punya kitab? Bagaimana? Jangan potong dulu. Mereka sampai sekarang nggak ngerti itu. Orang-orang Yahudi itu nggak ngerti sampai sekarang. Makanya dengar dulu, jangan omong, jangan putus dulu. Karena ini kitab saya lebih tahu cuma. Saya lebih tahu. Kitabnya orang Yahudi Pak. Aduh Bapak. Anda ngerti tidak orang yang mengklaim punya orang menjadi punyanya? Itu apa namanya, Pak? Itu kamu menghakimi itu. Dengar omongan saya dulu. Loh, justru Anda yang menghakimi kitabnya orang sebagai kitab Anda. Bahaya ini. Anda orang Islam yang berpegang pada Al-Quran mau ngorek-ngorek tentang kitab orang Kristen. Ini kitabnya Yahudi. Oke, mari kita jujur, Pak Martin. Kalau Anda mau benar, buktikan dari Al-Quran aja deh. Kalau Anda kenapa lari ke Al-Quran? Jangan emosi dulu, Pak. Jangan emosi dulu. Jangan potong. Oke, Kalian dari baik. tadi cuma mau ngomong potong aja. Kalau Anda orang Islam itu harusnya, kalau Anda anggap Alkitab itu salah, orang Kristen itu salah, oke, boleh. Tetapi Anda buktikan dari Al-Quran gitu loh. Oke, baik, Anda saya buktikan. Soal perjanjian baru. Baik. Saya buktikan, Pak. Saya buktikan bahwa Taurat itu untuk Nabi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birasalati bikalami. Fakhus ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan begini. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Dan telah aku tuliskan untuk Musa pada loh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan. Maka Tuhan berfirman kepada Musa, berpegang teguhlah kepada Tauratku dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan baik-baik. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang yang fasik. Al-Quran menerangkan Taurat untuk Nabi Musa dan kaumnya. Yeremia 31:31. Tunggu dulu. Bicara Al-Quran aja. Dari Al-Quran sendiri ngutip Alkitab. Di mana Allah itu menurunkan Taurat itu mana? Buktinya di Al-Quran itu mana? Jangan, Anda ambil nyomot-nyomot dari Alkitab itu persoalan. Jangan nyomot-nyomot Musa segala macam. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran sudah menjelaskan. Anda kutip dari Alkitab. Itu Anda kutip. Kalau orang Kristen. Ini Al-Quran ini, Pak. Ini Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Itu kutipan dari ini Al-Quran. Itu kutipan dari ini Al-Quran. Iya, Al-Quran mengutip dari sana. Kapan Allah SWT bicara dengan Musa itu kapan? Oh, itu baru ada di abad ke-7 Masehi kok. Abad ke-7. Bahaya. Orang itu perjanjian lama itu sudah ada 1.500 tahun zamannya Musa kok. Anda baru abad ke-7 baru bikin Al-Quran, bagaimana bisa bicara tentang Musa? Ini yang saya kira. Oke, sekarang begini aja deh. Sekarang begini, Pak. Sekarang begini, Pak Martin. Sekarang tolong tunjukkan hukum Taurat, kitab Taurat itu untuk orang Kristen. Mana dalilnya? Di dalam Yohanes 18 ayat 15 dan 18 itu klaim Anda. Yang saya tanya Taurat. Okay. Di mana? Silakan. Silakan. Taurat ada.
Kenapa? Silakan di mana tertulis di Tauratnya orang Israel bahwa Taurat itu untuk bangsa lain atau orang Kristen, mana tunjukkan. Orang Kristen itu Yesus menggenapi Taurat. Pak, yang saya tanya Tauratnya Nabi Musa untuk orang Roma. Itu kan mana dalilnya? Tunjukkan. Itu pendapat saya sebagai orang Kristen loh. Itu makanya saya katakan Anda mengklaim kitabnya orang, Pak. Yang saya tanya kitabnya orang ini ada nggak diperuntukkan untuk Kristen? Tadi kamu sendiri pakai Musa. Musa itu dari mana? Bukan orang Arab. Musa itu orang Israel. Kok Anda Al-Quran saya mengatakan Taurat itu untuk Nabi Musa. Salah. Al-Quran saya mengatakan itu. Kenapa masuk ke sana? Bicara Salah tidak Al-Quran mengatakan Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Salah tidak? Hah? Salah tidak Al-Quran? Bagaimana dengan Ulangan 33 nomor 4 bahwa hukum Taurat itu hanya untuk umat Musa? Ayo. Asurat 7 baca. Ini dulu Pak. Asurat 7 baca. Untuk jawab pertanyaan kamu itu. Asurat 7 baca. Iya, apa yang Anda katakan, apa yang ada di sana, Pak? Ya, Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kenapa emangnya, Pak? Untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Oke. Nah, sekarang ayat yang tadi yang saya baca mengatakan Taurat untuk Nabi Musa. Salah nggak? Ya, tidak salah. Tidak salah. Terus apa? Kenapa? Tidak salah. Terus apa masalahnya dengan Anda? Al-Quran saya mengatakan Taurat itu untuk Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, Taurat itu untuk Bani Yakub. Musa itu kapan? Tidak pernah Allah bicara. Terus kenapa kemudian? Kenapa kemudian ada kitabnya Nabi Musa di dalam agama Kristen? Kenapa bisa? Ada menggenapi kok. Dia menggenapi. Ya, itu klaim Anda. Itu klaim Anda. Yang saya tanya, Anda kan mengakui kitab Kejadian itu kitab Anda. Saya katakan mana buktinya? Selain Anda cuma mengambil terjemahan kitab agama lain. Mana bukti kalau Taurat itu untuk Kristen? Mana buktinya? Ya, tadi kan sudah saya bilang bahwa Kristen itu menggenapi karena untuk semua bangsa. Itu klaim. Kalau Al-Quran baca kitab Musa itu yang aneh. Itu klaim. Yang aneh itu Kristen. Yang aneh itu Kristen. Nuh itu aneh. Itu yang aneh. Karena Kristen itu adalah Roma. Itu yang aneh. Lucu. Surat 7 hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Bapak Kenapa ini bicara soal orang lucu. Israel? Tanpa Lucu. cerita kita. Nah sekarang begini. Coba tunjukkan kepada saya bahwa hukum Taurat. Coba tunjukkan ke saya bahwa hukum Taurat itu untuk Kristen. Tunjukkan. Matius 5:17. Nangis. Ya. Mana Taurat untuk orang Kristen? Mana? Hukum kasih itu pengendapan Taurat. Kenapa lari ke kasih? Yang saya tanya hukum Taurat. Yang saya tanya hukum Taurat. Mana hukum Taurat, Pak Martin? Jangan Anda mendikte saya. Tunjukkan aja. Tunjukkan aja Taurat itu untuk orang non-Yahudi. Tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi mengatakan itu. Tunjukkan. Banyak itu. Banyak. Satu aja saya minta. Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3, Kejadian 3 ayat 15. Apa di kejadian itu apa? Di kejadian 1 itu apa tertulis? Ini tidak berbicara tentang non-Yahudi. Yang saya tanya, di mana di kitabnya Yahudi mengatakan kitab Taurat itu untuk non-Yahudi, untuk Kristen? Di mana tertulis? Kan itu di dalam Ulangan 18 ayat 15-18 sudah dikatakan di situ akan dibangkitkan seorang yang seperti engkau, seorang nabi. Itu untuk penggenapan itu. Anda mau tanya apa lengkap di dalam Alkitab itu lengkap. Kubacakan. Kalau ayo, kamu kubacakan. Dengarkan. Jangan potongan omongan. Dengar. Supaya Pak Martin jangan tuanya tua kosong, harus tua berilmu. Dengarkan. Di dalam Mazmur 147 Pak Martin, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nih, mana Romawi di sini, Pak? Mana Romawi? Mana Indonesia di sini? Hukum Taurat untuk orang Indonesia seperti Bapak. Mana?
Tuhan sudah mengatakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Jadi firman yang datang kepada Yakub, firman dan ketetapan-ketetapan yang datang kepada Bani Israel, itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Dan Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kelal. Ayo mana? Di sini. Ini hukum yang datang kepada Yakub dan keturunannya, kepada Bani Israel, hanya untuk Israel saja. Kristen pertama adalah Roma. Mana tertulis di sini untuk bangsa Roma? Nggak ada, Pak. Aduh, Pak Martin masih kayak dulu Bapak ini. Nggak berubah-ubah. Silakan Pak Martin. Anda mengklaim kitabnya agama Yahudi sebagai kitab Anda itu memalukan bagi kalau saya orang berakal. Malu saya. Klaim kitabnya agama lain sebagai kitab sendiri. Padahal kitab itu hanya untuk Bani Israel. Satu lagi sebelum Bapak Komat Kamit. Dalam Yeremia 31. Aku akan melakukan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan memasukkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bapak sebagai orang Ambon tidak masuk, Pak. Perjanjian baruku akan aku berikan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Yeremia 31. Yaitu, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Terakhir, Ulangan 33 nomor 4. Ketetapan dan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Musa adalah merupakan hak kepunyaan Bani Yakub. Oke? Jadi Kristen ini penumpang gelap, Pak Martin. Kristen penumpang gelap. Serigala nyamar domba. Domba itu Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Yang disebut domba di dalam Yeremia 50 nomor 17 adalah Bani Israel. Itu yang disebut domba. Anda bukan Bani Israel. Berarti Anda serigala nyamar domba. Malu Pak, malu. Jangan cuman usia aja yang bertambah. Ya, lanjut silakan yang lain. Ini mana kok di mute Pak Martin? Ya, buka mute-nya Pak. Silakan Komat Kamit bahwa kitab Taurat itu untuk Kristen. Aduh, saya kasihan. Ada yang naik nih random bola nih. Pak Martin. Pak Martin. Pak Martin. Jangan-jangan Pak Martin bicara dia nggak buka mic-nya, nggak kedengeran Pak. Nggak kedengeran, dibuka mic-nya. Pak Martin. Iya Pak. Bukan. Pak Martin. Ambulans Bang Handi. Iya, ada apa? Itu ada Pak Random Bola tuh. Pak Random Bola. Selamat malam. Yang paling pintar nirukan itu almarhum itu, nirukan Pak Martin. Iya, betul. Sini si Heri. Ya udahlah. Silakan ambil alih. Itu pinter kalau Denda Ardi atau siapa gitu. Kasihan Pak Martinnya. Sama saya beliau nggak ada daya. ya seharusnya itu kalau ngambil kitab orang ya dimaknai sesuai dengan pemahaman mereka. Jangan dimaknai dengan pemahaman Kristen. Nggak cocok jadinya. Betul. Kalaulah memang ketuhanan Kristen itu benar ya, Trinitas, tentulah nabi-nabi terdahulu itu mengajarkan tentang Trinitas. Tapi faktanya kan tidak ada bangsa Israel itu yang pemahaman ketuhanan atau konsep ketuhanannya itu Trinitas. Nggak ada, kita nggak menemukan. Betul. Sampai sekarang itu nggak ada orang Israel itu Tuhannya Trinitas. Ya, betul. Bahkan tadi saya melihat di TikTok itu ada misionaris keluar di Israel sana kan diusir sama orang Yahudi. Iya, enggak diusir. Itu tadi saya baru aja lihat itu diusir dia. Ini wilayah yang baju Yahudi. Putih, Akhi. Yang baju putih. Bukan. Ada anak muda itu ya seperti di Malaysia pernah terjadi juga di mall itu kan keluar. Mari ikut Yesus. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pengganti dosa kalian. Datanglah rahib Yahudi itu. Pergi.
sini adalah wilayah Jewish, wilayah Yahudi. Kalau mau khotbah di Arkansas sana, jangan di sini, pergi. diusir, ya kan? Aku juga nonton tadi ada yang diludahin malah. Oh itu yang mikul salib. Lain lagi. Oh lain lagi. Lain, pakai kemeja putih, tenteng tas, diludahin sama orang Yahudi. Bang, ya ini sudah ada tamu nih, ada 2 dari tadi menunggu nih. Ada Ibu Rismauli. Selamat malam Ibu Rismauli. Malam. Silakan Ibu, kedengaran suaranya. Selamat malam. Ya Ibu. Malam Kak Ros. Ibu Risma ini Bang bawah. Bukan Kak Ros ada di bawah lagi nonton. Oh, iya silakan. Ya Ibu Rismauli, ada yang ingin disampaikan Ibu? Enggak. Masalahnya kenapa sih kok agama yang lain aja yang dibahas, yang lain apa? Karena cuman agama ibu yang suka nyamar-nyamar. Marah macam mana? Semuanya nyamar. Tengok aja tadi. Pakai kitabnya Yahudi, padahal Kristen itu bukan Yahudi. Kan itu. Gini aja, kalau masalah agama ini, imani aja apa yang kita imani. Nggak usah kita lihat orang lain gitu, diri kita aja gitu loh. Ya betul tuh Bu. Iya betul. Bicara Rasanya tentang ajaran gimana? kita sendiri gitu loh. Maaf ya. Iya, maaf. kalau gini Bu. Kalau Kristen itu mengajarkan agamanya pakai kitabnya sendiri, tidak masalah. Ini Kristen terus? mengajarkan ajaran agamanya dengan menggunakan kitabnya agama lain. Terus kemudian agama Kristen ketika masuk ke Indonesia juga menggunakan ajaran Islam. Itu yang bahaya. Jadi menurut Islam kami Kristen itu memakai agama Islam gitu. Menggunakan penyamaran keislaman. Iyalah, keislaman gitu. Di mana sementara kami mengimani bahwa itu adalah juru selamat, sedangkan di Islam itu tidak ada. Gimana caranya apa namanya itu? Menyamari. Kalau di Islam itu Nabi Isa itu adalah juru selamat bagi Bani Israel. Nah, ya itu udah. Bu. Jadi kami apa yang Tapi kami yang samarkan Kristen ini yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar ke Islam-Islaman. Gitu loh Bu. Mereka makanya mempraktekkan Mereka itu risih dengan kekristenan. Itu risih. mereka Itu di situ. Kristen mempraktekkan ajaran Paulus 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang menuhankan Allah, maka aku hidup seperti menuhankan Allah. Meskipun saya tidak percaya dengan Allah, tetapi cukup umatku menyebutnya dengan sebutan Allah. Supaya bisa memenangkan umat Islam yang menyembah Allah, maka kitabku aku ajarkan dengan sebutan Allah. Tapi tulisannya Allah. Itu yang membuat kita berdiskusi. Kristen tidak percaya diri dengan Tuhannya sendiri. Dari awal saya memang baru maksudnya gini, saya dari dulu lahir Kristen. Semenjak saya tahu membaca Alkitab, memang Allah itu tulisannya memang double L. Tetap kami membacanya Allah. Di mana letaknya kami menirukan Kenapa bisa? Allah itu dari Allah? Kenapa bisa ditulis double L? Kenapa disebut double L tapi bacanya Allah, Bu? Orang Kristen Arab tuh pakai duluan Allah itu. Orang Kristen Arab. Orang Kristen Arab itu sudah pakai duluan. Kasih bukti, kasih bukti. Baca di Al-Qur'an di Kasih bukti. Secara kan Jangan bukan. cuma mengatakan lebih dulu Kristen Arab. Kristen Arab itu lebih dulu pakai kata Allah. Gitu. Kristen Arab itu punya kitab nanti di abad ke-9, Pak. Oke? Itu Iya, yang perlu jadi pahami. begini,
Orang Kristen itu pakai semua duluan bahasa. mana? Dengar Duluan dulu, mana? jangan potong. Kamu tuh takut kalau saya sudah ngomong tuh takut kamu tuh. Dengar saya ngomong dulu. Orang Kristen itu menggunakan semua bahasa, bahkan semua bahasa daerah. Jadi kita tidak pernah terkecoh dengan orang lain, itu tidak. Kita punya keyakinan sendiri. Dan Kristen itu adalah karya penyelamatan Tuhan. Bapak itu. tidak pernah kecoh, tetapi kerjanya hanya mengecoh. Sekarang original teks kitab Pak Martin ini apa? Kita bisa pakai di mana orang namanya Ambon pakai tete manis. Oh, jangan gitu. Itu artinya Anda mengecoh. 1 Korintus 9 nomor 20, Anda pakai kata Allah itu dalam bahasa Yunaninya apa? Oh iya, bahasa Yunaninya Theos. Theos dalam bahasa Indonesia apa? Ya Tuhan. Tuhan. Apa? Kenapa jadi Allah? Kenapa jadi Allah? Kenapa jadi Allah? Tuhan itu orang yang berkuasa, yang punya kuasa. Allah itu punya. Di sinilah Pak Martin, kalau Anda itu punya malu. Anda yang dengar saya, kan Anda yang mencuri. Anda yang mencuri. Anda dengarkan saya Pak Martin, saudaraku Pak Martin. Dengarkan saya. Dengar. Anda tidak bisa mengajarkan ajaran Kristen tanpa mencuri ajaran Islam, paham? Ya, nggak bisa. Anda sudah mengakui original teks bahasa Yunani, penyebutan Tuhan adalah Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Theos bahasa Inggrisnya apa? God. Terus apa hubungannya dengan Allah? Kenapa ada Allah di kitab saudara? Ya karena itu sudah memang untuk bahasa Indonesia begitu dari perterjemahan. Nah, inilah yang harus Anda sadari. Kenapa kemudian Anda tidak sadar kalau agama Anda itu adalah suka mengambil punya orang, dijadikan sebagai alat untuk nipu-nipu orang. Kenapa? Ya gitu, Al-Quran juga sama. Ambil Musa, Adam itu dari mana? Kamu jangan ngomongin orang Kristen sementara Al-Quranmu sendiri. Bahasa Ibraninya, orang Ibrani memanggil Musa dengan panggilan apa? Orang Ibrani menyebut Musa dengan sebutan apa? Kenapa kamu tulisannya ke sana? Mana? Kamu larinya kok ke sana? Anda supaya sadar. Al-Quran bicara supaya sadar. Orang Ibrani menyebutnya Moses. Dengar Pak Martin, dengarkan. Orang Ibrani, dengarkan Pak Martin, dengarkan. Orang Ibrani menyebutnya Moses. Al-Quran menyebutnya Musa. Kristen menyebut apa? Menyebut apa? Musa. Niru siapa? Niru Ibrani atau niru Al-Quran? Hah? Pak Martin? Niru Ibrani atau niru Arab? Banyak cerita. Kami niru Arab, Pak. Lah kenapa enggak nulis Moses? Ngapa? Kan sesuai bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Al-Quran menyebutkan Musa. Inilah kalian. Belum lagi kitab kalian itu disebut Alkitab. Dari mana pula kitab dari Yunani bernama Alkitab? Inilah hebatnya Kristen ini. Tidak menyadari kesalahan fatal yang dilakukan sepanjang sejarah. Kristen masuk ke Indonesia mengambil istilah-istilah Islam, tidak sadar. Tuhan saudara dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Theos kalau mau di Indonesia kan dewa, bukan Allah. Iya, gitu dong. Kamu ceritakan, jelaskan Al-Quran aja, jangan ngomong Alkitab. Kamu nggak ngerti. Tadi kan sudah Al-Quran. Bicara Al-Quran aja. Kamu nggak berani kan bicara Al-Quran? Tadi kan Al-Quran kan. Kamu nggak berani bicara Al-Quran. Tadi kan saya sudah baca. Saya sudah membahas Al-Quran. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Jadi Nabi Musa diceritakan di Al-Quran. Bukan orang Arab. Musa itu orang Israel. Tahu nggak? Musa itu siapa yang bilang Arab, Pak? Siapa yang bilang Arab? Siapa yang bilang Arab? Yang mengatakan Musa Nabi Musa itu orang Arab siapa? Tapi kamu pakai bahasa Arab. Musa enggak bahasa Arab. Sekarang original teks kitab Anda bahasa Yunani. Ketika menceritakan Musa, kenapa ada Nabi Musa bahasa Yunani? Sama pertanyaannya. Apakah Nabi Musa bahasa Yunani? Kalau kita bebas, kalau lihat kan dari Al-Quran kan. Bebas, dasar kuculuk. Itu orang dasar Arab. Penipu.
Bisanya mencaci Musa di dalam maki. kitab saudara Kamu diceritakan tidak dalam ngerti bahasa Yunani. Martin, dengarkan saya Martin. Ya kamu tuh tidak berani Bahasa bicara kitab Al-Quranmu. Anda yang tertutup. Kamu tidak berani bicara Dengarkan. Al-Quranmu secara murni. Martin, Kamu dengarkan mesti masuk Alkitab. saya Martin. Selalu Alkitab yang dipakai. Martin, dengarkan. Martin, dengarkan saya. Anda sudah tua, ya, sudah sedikit lagi masuk neraka. Dengarkan. Di dalam kitabmu original teksnya itu bahasa Yunani, Martin. Kau bernapas aja sudah susah. Kalau saya bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah Nabi Musa itu bahasa Yunani? Kenapa ada di dalam kitabnya orang Yunani namanya Musa? Kenapa? Namanya orang Kristen menggenapi. Kalau Arab ada urusan apa? Menggenapi nenekmu kiper. Menggenapi nenekmu kiper. Enak kali. Menggenapi apa? Menggenapi apa? Menggenapi apa? Di mana di Taurat disebut Kristen? Di mana? Di mana? Loh, itu Taurat itu bertaburan nama Islam. Shalom, shalom, shalom. Bertaburan nama Islam di Taurat. Shalom. Mana Kristen di Taurat? Sebutkan. Di mana tertulis ada Kristen? Kamu lari kemana-mana. Lari kemana-mana. Tapi Anda mengatakan Kristen menggenapi. Saya tanya, mana di Taurat ada Kristen? Mana? Sebutkan. Di mana? Menggenapi itu berarti belum ada. Ada Kristen, ada di Taurat. Ada di imamat. Di imamat ada Kristen. Disebut apa? Penyembah dewa Molok. Paham? Iya, penghinaan. Kamu hanya bisa menghina karena Loh, kamu sendiri kok sudah merasa penghinaan? salah. Dewa Kamu Molok, sudah minder dengan ajaranmu sendiri. Pak Martin, Cuma Dewa setelah Molok kamu berhenti itu, dengan lagu-lagumu. Dewa Molok itu minta persembahan darah anak manusia. Kristen mempersembahkan darah hewan atau darah manusia? Jawab. Kamu nggak berani bicara Al-Quranmu. Kamu bicara hanya bisa di nuding Alkitab. orang. Kamu. Itu penyakit itu. Itu penyakit dari dulu cuma. Kenapa? Saya Itu kenal kan kamu kitabnya sudah orang bertahun-tahun. Yahudi. Kitabnya Kamu orang dari dulu Yahudi, hanya bukan bicara kitab soal Anda. Alkitab. Itu Kamu nggak berani kitabnya bicara Yahudi, Al-Quranmu. bukan kitab Anda. Kamu nggak berani Itu bicara kitabnya Al-Quran. Yahudi, bukan kitab Anda. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda, Pak Martin. Punya malulah sedikit. Agama Yahudi ada sampai hari ini. Agama Kristen juga ada sampai hari ini. Agama Yahudi tidak mengambil kitabmu yang perjanjian baru. Paham? Tapi Kristen mengambil kitabnya Yahudi. Malu nggak tuh? Malu. Ngapain kau ambil kitabnya agama orang? Sementara Yahudi beda. Kristen juga beda. Kristen itu agama Antioquia. Orang-orang pagan. Paham? Paham Pak Martin? Kitab Anda itu kitab Spanyol, separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Saya minta, mana coba di perjanjian lama di kitabnya Yahudi bahwa kitab Taurat itu untuk non-Yahudi, mana tertulis? Anda nggak bisa. Tapi kenapa Anda yang non-Yahudi ngambil kitabnya orang? Kenapa? Hah? Ini yang tidak bisa Anda jawab. Kami Kristen bebas. Kami Kristen bebas. Kami Kristen menggenapi nubuatan. Kata siapa? Kata kami. Enak kali ngomongnya. Oh, yang punya kitab masih hidup, yaitu orang Yahudi sampai hari ini. Kalian tidak diakui. Kalian dikatakan goyim. Dikatakan bidat sama orang Yahudi. Di sana kamu ke Yahudi, sana kamu didudahin mukamu. Masalah agama. Pede-pedenya dia angkat salib di tengah-tengah orang Yahudi. Diludahi, kan malu. Apa rupanya? Mau palsu mau enggak? Iya, kitab saudara, agama saudara yang suka, mohon maaf ini, mohon maaf. Agama saudara yang suka nyamar-nyamar seperti agama di mayoritas. Kalau di Yahudi, nyamar seperti Yahudi. Kalau di Roma, kalau di Islam ngaku seperti Islam. Tuhannya yang adalah Theos, yang harusnya dewa, dirubah menjadi Allah. Supaya kalau ada Islam yang baca, kalau ada dibaca itu, oh iya ya, di dalam kitabnya Kristen juga ada Allah ya. Wah, padahal itu apa? Harusnya Theos, dewa. Jadi kasih apa? Cuma kasih. Bicara apa? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan kasih di Kristen. Coba saya minta tahu. Yang mana Kristen itu yang kasihnya Kristen yang mana? Yang mana? Kalau yang datang menjajah 300 tahun lebih. Yang datang menjajah 305 tahun lebih, merampok, membunuh, itu yang dikatakan kasih. Itu.